unik. Ya, uniknya gini. Tokoh-tokoh kunci itu berhasil dibidik oleh pasukan dari Amerika dan juga Mossad yang dari Israel. Ya, dan mereka menggunakan teknologi untuk yang sangat luar biasa. Artinya apa? Strategic target yang diterapkan oleh Amerika terhadap Iran itu kan. Selamat datang kembali di channel kita. Tadi barusan kita menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik di mana terlihat jelas perdebatan antara relawan Jokowi dan juga kubu daripada Roy Suryo pasca Rismon ini berbalik arah dan menjadi musuh daripada Roy dan Dr. Tifa, teman-teman. Bahkan Rismon ini dianggap sebagai pengkhianat dan berbagai macam kalimat dilontarkan kepada dia setelah Rismon mengakui bahwa ijazah Jokowi ini memang benar-benar asli, teman-teman. Nah, di mana tadi dalam perdebatan itu sempat Farhad mengapa kuasa hukum daripada Jokowi ini mengatakan bahwa Rismon ini selama menggugat atau selama memberikan pernyataan bahwa ijazah Jokowi ini palsu, dia sudah menghabiskan uang berapa tadi, untuk 700 berapa tadi, teman-teman, ya, luar biasa sekali. Kalau itu benar adalah berarti pernyataan mereka ini ya istilahnya adalah ya hal-hal yang mereka korbankan, terutama waktu dan juga uang, ya teman-teman, kalau ini benar pernyataan daripada Farhad ini. Polemik ijazah dan Rismon yang berbalik arah. Rismon Nasiholansyah tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi berbalik arah. Kini Rismon mengaku ijazah Jokowi dan ijazah Wapres Gibran Raka Buming Raka asli. Pekan lalu, Rismon disebut telah mengajukan restoratif justisia atau RJ terkait kasus ijazah Jokowi. Juga telah menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, dan menyampaikan permohonan maaf. Jadi beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu, yang bersangkutan saudara RHS bersama pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitas restoratif justisia kepada penyidik, kata di Krimum Polda Metro Jaya Kombes Imanudi kepada wartawan. Iman mengatakan Rismon pada hari Rabu 11 Maret tahun 2026 ini datang ke Polda Metro Jaya untuk menanyakan perkembangan hal tersebut. Polda Metro Jaya saat ini penyidik masih memproses permohonan RJ yang diajukan oleh Rismon tersebut. Dalam perkara ini total ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Roy Suryo. Polisi terus mengusut kasus ini dan melakukan gelar perkara khusus. Pada tanggal 8 Januari tahun 2026, Egy Sujana dan Damai Lubis mengunjungi kediaman Jokowi di Solo. Setelah bertemu, Jokowi berharap kasus keduanya diselesaikan melalui restoratif justisia atau RJ. Egy Sujana dan Damai Lubis lalu mengajukan permohonan RJ kepada polisi. Polisi lalu menindaklanjuti permohonan tersebut hingga akhirnya menghentikan perkaranya. Dengan begitu, kasus ini pun akhirnya hanya menyisakan 6 tersangka, yakni pada klaster pertama 3 tersangka Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, dan Muhammad Rijal Fadila. Kemudian klaster kedua terdiri atas 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Nasiholansyah dan Tifaujiati Suma alias Dr. Tifa. Ya teman-teman, inilah beberapa pernyataan yang sudah disampaikan dan kita paham bahwa kasus ini akan semakin berlanjut dan berkepanjangan ketika pernyataan mereka ini saya rasa tidak dibenarkan. Bahkan mereka selalu mencari celah bagaimana cara supaya pernyataan mereka itu, teman-teman, bisa dibenarkan begitu, teman-teman. Nah, di sisi lain juga nanti kebenaran akan bisa menang sendiri, teman-teman. Saat ini Rismon masih berstatus tersangka. Dia masih dikenakan wajib lapor ke Polda Metro Jaya. Bisa berkoordinasi dengan penyidik dengan alasan tertentu. Wajib lapor saat Lebaran. Wajib lapor itu adalah bagaimana mengontrol orang yang dalam status hukum tersangka, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes
Budi Hermanto kepada wartawan pada hari Jumat lalu. Nah, teman-teman, itulah beberapa tanggapan yang barusan kita baca, dan mudah-mudahan dengan kasus-kasus yang seperti begini bisa jadi satu pemahaman atau satu berita untuk membuka wawasan kita bahwa melakukan sesuatu itu butuh yang namanya kecerdasan, penelaah dengan baik begitu, sehingga kita tidak salah arah dengan tujuan kita, teman-teman. Analisis terbaru Rismon Syaniper soal ijazah Jokowi berbanding 180 derajat. Teka-teki mengenai keaslian ijazah Jokowi yang sempat digugat oleh tim penulis Jokowi Swiss Paper atau JWP memasuki babak baru. Salah satu tersangka kasus ijazah Jokowi, Rismon Nasiolan Syaniper, kini membawa temuan sains yang justru berbalik arah 180 derajat. Rismon mengungkapkan bahwa dalam 1 hingga 2 bulan terakhir dirinya melakukan kajian ulang yang sangat mendalam. Dia melibatkan variabel geometri dan pencahayaan yang sebelumnya sempat terlewatkan. Setelah melibatkan variabel translasi, rotasi, dan pencahayaan, semua bisa terjawab. Apa yang saya mau sampaikan lewatkan di situ terkait watermark dan emboss ternyata memang ada, kata Rismon dalam video yang diunggah melalui kanal Balik Akademik. Dia menjelaskan bilangnya penampakan watermark atau stempel pada pengujian terdahulu disebabkan oleh efek operasi geometri pada dokumen digital. Namun setelah direkonstruksi, bukti-bukti autentik tersebut justru muncul. Rismon menggunakan metode gradients analysis dan puluhan metodologi forensik digital lainnya untuk memastikan hal tersebut. Hasilnya, dia tidak lagi menemukan keraguan atas autentisitas ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi Utama. Saya uji ulang dalam 2 bulan terakhir, hasilnya membuktikan autentisitas dokumen ijazah tersebut tidak terbantahkan secara digital forensik. Rismon juga menyinggung rekan penulisnya dalam tim RRT, Roy Suryo, Rismon, dan Tifa. Dia mengaku siap mendemonstrasikan hasil rekonstruksi terbarunya ini kepada mantan Menpora Roy Suryo. Meski hasil penelitiannya terbaru ini menyakitkan bagi narasi yang ia bangun sebelumnya di buku JWP, Rismon tetap kukuh pada prinsip ilmiah. Dia menyebut penelitian bersifat progresif dan bisa merubah sesuai data terbaru. Kebenaran ilmiah harus dijunjung tinggi lepas dari rasa suka atau tidak suka. Saya siap diuji bersama di ruang-ruang akademik. Ya, teman-teman, luar biasa sekali tanggapan Rismon ketika dia sudah keluar daripada klub Roy Suryo. Bahkan dia berani menantang dan menyampaikan kebenaran itu kalaupun sakit, teman-teman. Tetapi ya, kebohongan itu akan tetap terbongkar dan pada akhirnya kemenangan itulah yang menjadi daripada nomor 1. Nah, teman-teman, itulah beberapa tanggapan yang barusan kita baca. Dan Rismon Syaniper mendadak berbalik arah dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Rismon merubah sikap dengan meminta maaf dan mengakui ijazah Jokowi asli. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing menilai sikap itu justru menimbulkan polemik baru. Ia bahkan menilai sikap Rismon berpotensi memuat motif politik jika tidak disertai alasan yang jelas dan transparan ke publik. Baik, teman-teman, demikian saja ulasan kita dan jangan lupa dukung terus karena pembahasan tentang perdebatan Rismon dan juga Roy Suryo ini, Dr. Tifa dan beberapa kuasa hukum lainnya masih akan kita terus bahas dan masih kita usut tuntas, teman-teman. Sekian dan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.